Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang formulir, terus kalian udah buat formulir juga. Nah, sekarang kita belajar tentang daftar riwayat hidup. Apa sih daftar riwayat hidup itu? Nah, riwayat hidup itu tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Jadi kayak nama, alamat, kayak daftar tentang diri kalian. Kalian tuh sekolahnya di mana, terus misalnya kerjanya di mana, udah pernah kerja apa, terus prestasi yang udah kalian capai. Nah, itu kalian nulis dalam daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat atau formulir dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Nah, kalau yang narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Nah, tujuannya apa sih kalian nulis riwayat hidup? Untuk menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Nah, itu juga kita kalau misalnya mau daftar sesuatu atau kita mau ikut kegiatan, terus mau daftar lomba, terus kalau melamar kerjaan, nah itu juga harus menuliskan daftar riwayat hidup. Jadi ini tuh penting ya. Nah, sekarang menuliskan daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya nih, kalian kan masih seorang pelajar. Jadi, dalam riwayat hidup yang kalian buat tidak usah kamu dapat menggantikan informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya seperti prestasi yang pernah diraih, data orang tua, atau keterampilan yang dimiliki. Misalnya kalian bisa menggambar gitu, kalian bisa berenang gitu, itu bisa dituliskan. Nah, hal-hal yang terdapat dalam daftar riwayat hidup, yang pertama tuh data pribadi, nama, alamatnya sama kode pos, terus nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, keluarga negaraan. Nah, terus yang kedua, bidang yang diminati. Maksudnya apa sih bidang yang diminati? Misalnya kalian tertarik pada bidang apa, kayak pendidikan atau kesehatan kayak gitu. Nah, terus riwayat pendidikan. Nah, ini nih, kalian tulis riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya TK, SD, terus playgroup-nya di mana. Nah, terus ekstrakurikuler dan khusus. Kalian kan di Alhar ini pernah ikut ekstrakurikuler kan, terus misalnya kalian kursus di luar, kursus bahasa Inggris atau kursus matematika, nah itu bisa juga dicantumin. Terus yang kelima, kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki, contohnya yaitu misalnya kamu misalnya dapat menggambar dengan baik, terus misalnya ada prestasinya juga boleh dicantumin, menang olimpiade matematika misalnya kayak gitu. Itu bisa dicantumin dalam daftar riwayat hidup. Yang keenam adalah kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Misalnya nih kayak Miss kan guru, berarti bidang yang diminati berarti tentang pendidikan. Nah terus keterampilan yang menonjol berarti kan Miss itu dapat mengajar dengan baik, misalnya kayak gitu. Nah, bisa kalian kalau membuat data diri atau membuat riwayat hidup dapat menuliskan data diri dulu dalam peta pikiran. Yang pertama, identitas dirinya, kalian siapa, terus keterampilan kalian bisa bahasa, banyak bahasa, tulis boleh, pengalamannya, kalian pernah ikut ekskul apa dan lain-lain, itu ditulis. Riwayat pendidikan sama prestasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku tahu. Paham kan? Iya. Nah, pokoknya kayak tinggal ngisi aja. Miss, tunggu Miss.
Hapus. Terus kalian pernah Hapus yang pengalamannya apa kanan, aja? aku mau screenshot. Apa? Hapus. Oh, sebentar, link Wi. aku mau Tuh. screenshot. Kan ada di itu, di classroom. Gak apa-apa. Dah. Dong. Dah. Nah, lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, sekarang tugasnya kalian membuat daftar riwayat hidup. Sama yang ini, narasi nih. Jadi, kita lihat Google Classroom dulu ya. Nah, ini Google Classroom-nya. Nanti kan udah ada nih. Nah, jadi tugas kalian itu buatlah daftar riwayat hidup dalam bentuk formulir dan narasi. Nah, yang formulir itu udah ada nih, Miss screenshot. Miss lampirin. Aduh. Nih, data pribadi. Jadi kalian di sini tinggal ngisi aja nih. Tapi kalian tulis ya, data pribadi, terus jenis kelamin, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, kesimpulan. Nah, terus dari daftar ini nih, kan kalian udah ngisi nih. Nah, kalian buat dalam bentuk narasi. Miss, jadi kita kerjain yang mana aja sih? 2. Jadi kalian pertama ngisi ini. Kalian tulis dan isi sesuai dengan daftar riwayat hidup kalian. Data pribadi, misalnya Kamil ya namanya Kamil Febriko. Ya Azam ya namanya ya Ajri Fahrus Silmi gitu, beda-beda. Nah, yang satu lagi itu dari daftar tadi kalian buat narasi. Jadi kayak tadi kan nama Kamil Febriko, berarti ditulisnya saya Kamil Febriko, saya lahir di Jakarta pada tanggal berapa kamu lahir. Terus saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, kayak gini. Intinya jadi riwayat pribadi tapi kayak dijadiin paragraf gitu. Paham? Iya. Misalnya tinggal kayak ditambahin saya pernah ini, saya tinggal di sini, saya bersekolah di sini gitu. Saya dah. Sampai sini ada yang mau ditanyain. Jadi ya udah mau selesai. Jadi apa, Miss? Jadi ya tugasnya kalian dulu. Jadi tugasnya kalian 2 ya. Yang pertama mengisi daftar ini. Yang kedua apa? Ya membuat narasinya dari daftar tadi. Tinggal misalnya gini ya, misalnya Miss nih, namanya kan Lintang Vertikasari. Nama saya Lintang Vertikasari. Saya tinggal di Jalan Pinus 3, Blok B4, nomor 1, Pondok Hijau Permai. Miss, apa? Yang riwayat pendidikan tahun sekolah itu gimana? Tulisnya. Bentar. Bingung. Itu tuh maksudnya gini. Maksudnya kalian di TK itu tahun berapa sampai berapa? Kayak Miss misalnya Miss itu SMA dari tahun 2010 sampai 2013 di sekolahnya SMA Negeri 6 Bekasi. Tuh. Terus jadi kita harus tulis TK, SD, SMP sama SMA gitu? Ya, TK sama SD doang kan, kalian baru TK sama SD doang. Ya udah. Oh, nah, ekstrakurikuler dan kursus itu kalian pernah ikut apa aja? Terus kalian tuh bisa apa aja gitu, paham ya? Aku lupa. Nah, nanti dibuat di narasinya. Kayak tadi yang Miss jelasin, saya Lintang Vertikasari, saya tinggal di bla 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 bla, nomor telepon saya adalah sebutin, terus jenis kelamin saya adalah perempuan. Saya berminat di bidang maksudnya apa? Apa yang saya kamu berminat suka di bidang apa? Di bidang misalnya renang, ya udah tulis aja renang.
Main di Minecraft. bidang jangan dong. Di sini ada yang mau ditanyain? Ya, Enggak. Nah, berarti paham ya? Ya udah cukup sekian meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.